Perkenalkan, nama aku Ricardo Filemon Renalisa Ragi dengan NPM 1406102300036. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai optimalisasi parameter pada metode Hofwinter. Selamat menikmati. Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana toko es krim tahu kapan harus nyetok lebih banyak di musim panas, atau bagaimana perusahaan jaket merencanakan produksi untuk musim dingin? Nah, solusinya itu dengan menggunakan metode Hofwinter. Namun, apa sih metode Hofwinter itu? Nah, metode Hofwinter adalah teknik forecasting untuk data deret waktu yang memiliki pola data tren dan musiman. Dan juga, metode Hofwinter ini merupakan perluasan dari metode Holt dengan menambahkan komponen musiman untuk pola berulang. Tapi, kenapa ya dibuat spesial untuk data musiman? Karena pola dari data musiman itu unik, polanya akan selalu berulang. Kalau kita menggunakan metode Holt biasa, maka hasil ramalannya akan kacau. Oke, sekarang kita sudah memahami nih konsep dasar dari Hofwinter. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai parameter apa sih yang ada pada metode ini. Dalam metode Hofwinter, terdapat 3 parameter utama yang digunakan untuk mengontrol pengawasan komponen level, tren, dan musiman. Parameter ini menentukan seberapa besar data baru mempengaruhi prediksi dibandingkan data lama. Parameter yang pertama ialah alfa. Fungsi dari alfa sendiri untuk mengontrol seberapa cepat level rata-rata dasar data menyesuaikan diri dengan perubahan data terbaru. Jika alfa mendekati 1, maka artinya level lebih responsif terhadap data terbaru. Lalu, jika alfa mendekati 0, maka artinya level lebih bergantung pada data lama. Selanjutnya, parameter yang kedua adalah beta. Nah, fungsi dari beta adalah mengatur seberapa cepat komponen tren diperbarui berdasarkan perubahan level. Berikutnya, parameter yang terakhir adalah gamma. Fungsi dari gamma sendiri untuk mengontrol seberapa cepat komponen musiman diperbarui berdasarkan data terbaru. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nih 3 parameter pada metode Hofwinter. Pada bagian berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengoptimalisasi ketiga parameter tersebut. Bagian yang ketiga, mengenai optimalisasi parameter pada Hofwinter, langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasus yang saya miliki. Di sini, contoh kasus yang saya ambil merupakan data mengenai impor barang konsumsi, di mana data berisikan jumlah impor barang konsumsi di Indonesia setiap bulannya mulai tahun 2016 hingga 2024 dengan jumlah data keseluruhan adalah 108 data. Data ini diperoleh dari Kementerian Perdagangan Indonesia dan dapat diakses dari link di bawah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan analisis menggunakan metode Hofwinter, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah data yang kita memiliki itu mengikuti data pola musiman. Jika data tersebut memiliki pola musiman, maka kita bisa menganalisis dengan menggunakan metode Hofwinter. Lalu jika tidak mengikuti data musiman, maka kita harus mencari metode analisis lainnya. Pertama-tama di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu untuk data yang saya memiliki apakah memiliki pola musiman atau tidak dengan menggunakan SOAP-R melalui library FactDrift dan library OpenExcel. Di sini terdapat 2 metode untuk pemanggilan data. Yang pertama menggunakan CSV, lalu yang kedua menggunakan XLSX. Karena data yang saya miliki menggunakan format Excel, maka saya akan melakukan run dengan metode yang kedua. Lalu setelah kita melakukan pemanggilan terhadap data yang kita miliki, kita melakukan pencobaan terhadap data yang kita ketahui apakah memiliki pola musiman atau tidak. Lalu di sini kita akan melihat plot dari data yang kita miliki. Lalu selanjutnya kita ingin mengetahui seberapa banyak sih periode pada data musiman kita ini. Lalu di sini kita diketahui ya bahwa data yang kita memiliki itu mengikuti pola musiman dengan periode sebanyak 4. Jadi, jika kita ingin menggunakan analisis dengan metode Hofwinter, kita bisa menggunakan data ini karena
dari hasil running dari sintak yang kita miliki bahwa data mengikuti pola musiman. Selanjutnya, saya akan mulai untuk melakukan proses pengoptimalan dari metode Hopinter ini, di mana saya akan menggunakan kembali RStudio dengan memanfaatkan 4 library, yaitu OpenExcel, Forecast, T-Series, and ggplot2. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan melakukan pemanggilan data. Karena saya menggunakan Excel, maka saya akan menggunakan sintaks Excel. Lalu setelah kita melakukan pemanggilan data, kita akan mendefinisikan data dari waktu dengan X. Lalu kita akan melakukan proses smoothing data menggunakan moving average. Di sini order sama dengan 4 dikarenakan jumlah periode pada pemeriksaan pada langkah pertama itu sebanyak 4. Maka di sini ordernya disesuaikan dengan jumlah periode pada data kita. Lalu setelah kita melakukan proses smoothing data menggunakan moving average, diperoleh hasil sebagai berikut, di mana data dimulai dari data ketiga dan diakhiri dengan data 106. Diakhiri dengan data 106 dikarenakan jika kita melakukan proses moving average lebih dari 106, maka jumlah datanya tidak lagi 4. Lalu di sini kita akan melakukan proses proporsi training data. Di sini saya akan menetapkan untuk proporsi training data sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah yang ketiga. Baik, karena pada langkah kedua kita sudah melakukan proses smoothing data menggunakan moving average dan kita sudah melakukan proporsi data training dan data testing, maka kita akan melakukan proses penghitungan MAPE. Di sini kita akan menggunakan function dari forecast untuk menilai MAPE yang kita miliki. Lalu di sini saya akan menentukan untuk rentang parameter itu sebanyak 2 digit, mulai dari 0,1 hingga 0,99 dengan langkah 0,01. Lalu di sini kita akan memanggil sintaks untuk menyimpan hasil terbaik dari MAPE yang kita miliki dengan cara melakukan proses iterasi dari semua kombinasi parameter 2 digit. Seperti yang kita lihat pada hasil output di bawah ini, akan dilakukan proses running untuk parameter MAPE kita dari alpha 0,11 hingga gamma 0,99. Nanti hasilnya akan muncul yang terbaik bagi data kita. Baik, langsung saja kita munculkan ke hasilnya. Setelah dilakukan proses running untuk iterasi semua kombinasi parameter 2 digit, dapat terlihat bahwa nilai alpha, beta, dan gamma-nya sudah mencapai titik akhir yaitu 0,99 dengan nilai MAPE-nya tersendiri. Oleh sebab itu, kita dapat mengetahui MAPE terbaik dengan melakukan print dari sintaks berikut ini. Dapat terlihat bahwa nilai alpha terbaik untuk data kita berada di angka 0,98, untuk beta di angka 0,97, dan untuk gamma di angka 0,99, dengan MAPE yang diperoleh sebesar 3,0357%. Dengan menggunakan running sintaks R, kita mengetahui bahwa MAPE terkecil bagi data kita berada di angka 3,0357%, di mana diperoleh dari ketiga parameter alpha, beta, gamma dengan alpha 0,98 dan beta 0,97 dan gamma 0,99, sehingga dapat disimpulkan dengan ketiga angka pada parameter tersebut diperolehlah parameter terbaik bagi data kita. Oke, sekarang kita sudah mempelajari nih bagaimana sih cara memperoleh parameter terbaik bagi data kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.